boleh. Oke, welcome back to Psycast atau Psychology Podcast. Di sini saya Sarkur bersama dengan salah satu narasumber kita yang akan menjelaskan tentang dimensi, terus juga mungkin ada beberapa hal yang akan kita bahas di psikologi komunikasi. Baik, bersama dengan Bu Angel ya, boleh perkenalan dulu. Beliau adalah salah satu dosen yang juga mengampu di mata kuliah psikologi komunikasi. Oke, kenalin nama saya Angel. Saya ngajar di mata kuliah psikologi komunikasi dan juga beberapa mata kuliah di psikologi Universitas Sriwijaya. Oke, seperti yang kita tahu ya, mungkin teman-teman sudah familiar dengan Bu Angel, dan salah satu materi yang mungkin bisa dibahas itu adalah tentang komunikasi persuasif ya Bu ya. Boleh. Nah, kalau ngomongin tentang komunikasi persuasif itu sendiri, sebenarnya ada beberapa poin apa Bu yang kayaknya ini penting ya untuk dibahas gitu. Jadi komunikasi persuasif itu sebenarnya bagaimana seseorang bisa mempengaruhi orang lain dengan teknik komunikasi. Ya, karena konsep persuasif itu kan mempengaruhi atau membujuk ya. Jadi unsur-unsurnya itu sebenarnya harus ada yang mau mempersuasi gitu ya, atau persuadernya, lalu ke orangnya atau persuadi gitu ya, kita sebutkan. Lalu ada pesan yang mau disampaikan gitu kan, kemudian bagaimana feedbacknya, apakah sudah tersampaikan dengan baik atau tidak gitu ya, kemudian apakah ada efeknya, seperti itu kira-kira. Oh, jadi ada proses yang cukup panjang ya untuk sebuah komunikasi. Itu bisa dikatakan komunikasi persuasif gitu ya. Nah, untuk komunikasi persuasif sendiri nih Bu, kalau untuk di ranah pendidikan itu bisa dijelaskan misalnya bentuknya seperti apa, ataupun dalam ranah selain pendidikan deh yang mungkin ya kita bisa melihat bahwa ini adalah salah satu bentuk dari komunikasi persuasif gitu. Kalau di setting pendidikan ya, sebenarnya yang dilakukan seorang pendidik gitu ya, mungkin guru atau dosen misalnya, itu bagian dari komunikasi persuasif, karena saat kita menyampaikan ilmu pengetahuan ataupun materi begitu ya, itu kan harus dapat dipahami oleh peserta didik atau mungkin mahasiswa kalau konteksnya perguruan tinggi. Jadi kalau misalnya sudah bisa dipahami, kemudian terdapat adaptif ya dari informasi yang disampaikan, harapannya ada perubahan perilaku. Jadi persuasifnya tetap terjadi di setting pendidikan. Kalau di setting umum gitu, ya kita bisa lihat dari reklame-reklame baik TV, surat kabar, itu bagian dari komunikasi persuasif. Gitu. Oke, berarti beberapa unsur yang bisa dikatakan penting dalam komunikasi persuasif yang bisa disampaikan kira-kira apa saja? Sebenarnya kalau persuasif itu konsep utamanya itu kita mau apa dulu nih? Benar-benar. Pesannya mau disampaikan untuk apa? Kalau untuk mempengaruhi perilaku artinya harus dapat dipahami orang tersebut, kemudian bisa terjadi perubahan perilaku gitu ya. Tapi kalau untuk sifatnya konsumer, ya orang membeli atau menggunakan layanan kita atau jasa kita, artinya yang kita sampaikan itu dapat dimengerti. Intinya harus dapat dimengerti, kemudian terjadi perubahan perilaku. Kalau hanya sampai dapat dimengerti tapi tidak terjadi perubahan perilaku, maka persuasifnya tidak sampai finish gitu. Oke, mungkin untuk bisa dikatakan persuasifnya itu optimal, itu adanya perubahan perilaku gitu ya. Untuk landasan Bu, kan dari landasan konsep persuasif sendiri itu ada mungkin yang namanya sikap, kepercayaan, sama perilaku. Nah, itu bisa dijelaskan Bu, maksudnya itu gimana? Ya, jadi kalau landasan komunikasi persuasif itu ada 3 ya. Yang pertama sikap, lalu kepercayaan, dan perilaku itu sendiri. Kalau sikap itu lebih ke beliefnya seseorang, gitu ya, lebih ke bagaimana kognitifnya seseorang. Jadi kadang-kadang kalau kita mau menyampaikan sesuatu, kalau tidak bisa dipahami atau mungkin orangnya punya keterbatasan dalam memahami apa yang kita sampaikan, itu artinya tidak sejalan ya. Karena banyak ya, kayak misalnya iklan yang dilakukan di sosial media misalnya. Kan itu sudah ada pasarnya tersendiri. Benar. Jadi tidak semua iklan pasarnya sama. Gitu. Yang pertama itu tentang sikap. Kemudian tentang kepercayaan. Orang punya kepercayaan dari apa yang disampaikan oleh orang lain. Kadang-kadang kepercayaan ini juga tergantung juga dari, kalau kita lihat secara meluas ya, tergantung dari bagaimana diri seseorang. Gitu. Kadang ada yang mudah untuk dipengaruhi, karena mudah untuk percaya orang lain, ada yang lebih close gitu. Kemudian perilaku. Nah, perilaku itu ya tadi, kalau dari sikap dan kepercayaan sudah bisa, maka terjadilah perubahan perilaku.
kalau pendapat Ibu sendiri nih terkait tentang komunikasi persuasif dalam bentuk iklan ataupun dalam bentuk hal yang mungkin sudah Ibu temui di Indonesia mungkin ya, kita menyebut lebih general. Kategori menurut Ibu apakah itu baik ataukah sangat baik atau mungkin kira-kira apa ya yang perlu direvisi? Kalau secara umum ya, komunikasi persuasif yang terjadi di Indonesia gitu ya. Sebenarnya karena Indonesia ini kan lebih ke sangat netizen banget ya. Oh iya, netizenable lah. Iya, netizenable ya, kalau bahasa kerennya. Iya. Jadi memang setiap persuasif yang disampaikan, baik itu dari suatu produk ataupun hanya sekedar layanan saja, itu pasti akan melihat netizen secara umum. Oh gitu iya, ya. benar. Jadi biasanya kan dari tampilannya dulu gitu ya, dari awalnya, terus dia menggunakan siapa, branding personnya siapa gitu kan, kemudian bahasanya apakah bahasa yang cukup merakyat ya istilahnya. Oh iya, betul. Jadi nggak yang semua kalangan gitu ya, semua kalangan. Kadang-kadang kalaupun kita cukup mengetahui banyak pengetahuan gitu ya, tapi kalau kita tidak menggunakan bahasa yang lazim atau bahasa yang dimengerti oleh masyarakat awam, itu juga sulit untuk dipahami. Jadi menurut saya sudah sangat baik sih, karena kan orang di Indonesia itu paling gampang dipersuasif nggak sih? Oh iya, benar, setuju. Jadi cukup menggunakan bahasa yang sederhana, kemudian siapa yang penyampai pesannya gitu ya. Mungkin influencer kah atau siapa gitu ya, itu pasti akan mudah terpengaruh. Iya, benar sekali. Nah, dari Bu Angel sendiri terkait teknik persuasi itu sendiri yang bisa disampaikan itu ada apa aja? Yang pertama itu ada namanya foot in the door ya. Kalau foot in the door itu sebenarnya secara umum ya, itu ketika kita langsung ketemu seseorang, kemudian kita punya permintaan kecil. Nah, ketika itu bisa terjadi, lalu kita akan menambah permintaan kita menjadi lebih besar gitu. Jadi misalnya kita kalau untuk iklan gitu ya, kita kasih iklan yang sederhana dulu. Kemudian ketika banyak peminatnya, maka dilanjutkan dengan skala yang lebih besar. Oh, itu bisa jadi strategi juga sebenarnya ya? Iya, strategi. Jadi mulai dari komunitas kecil dulu misalnya, kemudian komunitas yang lebih besar gitu. Nah, itu teknik yang pertama. Itu yang paling sering dilakukan ya. Kemudian yang kedua, door in the face. Itu kebalikannya. Jadi kalau yang tadi kan dari kecil dulu baru yang ke besar. Kalau yang door in the face itu dari yang besar dulu, baru yang ke kecil. Jadi kayak ya berani aja dulu ya komunitas yang besar gitu ya. Lalu ketika sudah diterima oleh komunitas yang besar dengan skala yang besar, lalu masuk ke yang kecil-kecil komunitasnya. Kalau untuk orang tua ke anak atau mungkin dari anak ke orang tua, biasanya kan pakainya yang foot in the door ya. Jadi yang kecil dulu baru yang besar. Oh ya, bisa dimengerti gitu. Iya, kalau bahasa ininya bagaimana kita mau meminta suatu hal yang besar, kalau yang kecil aja belum di. Oh iya, benar. Jadi biasanya dari yang kecil dulu. Nah, seperti juga dari orang tua ke anak, biasanya pasti akan meminta hal yang kecil dulu. Ketika anak sudah bisa mengerjakan suatu hal yang lebih sederhana, maka akan ditingkatkan. Oh, jadi ada step-stepnya gitu lah. Bu Angel sendiri itu mengajar beberapa mata kuliah juga gitu. Nah, untuk beberapa mata kuliah yang menurut Bu Angel nih bisa atau memiliki keterkaitan dengan komunikasi persuasif itu sendiri, kira-kira mata kuliah apa saja? Banyak ya, karena komunikasi persuasif ini kan intinya adalah komunikasi ya. Jadi semua mata kuliah sebenarnya bisa dikaitkan ya dengan komunikasi persuasif ya. Kalau saya ngampunya itu ada mata kuliah psikologi perkembangan, ya, psikologi pendidikan. Nah, itu karena melibatkan komunikasi dan juga ada subjek yang dijadikan sebagai sasaran gitu ya. Paling bagus kalau misalnya menggunakan komunikasi persuasif juga. Gitu. Misalnya kayak kami ya di psikologi pendidikan misalnya ya, kita tuh ada satu segmen di mana mahasiswa itu saya minta untuk melakukan role play. Role play untuk menjadi pengajar di ya beberapa tingkatan ya. Kalau kemarin tuh saya minta mereka mengajar di tingkat pendidikan anak usia dini, PAUD gitu. Jadi memang bagaimana mahasiswa itu belajar bisa menarik minat dari anak-anak PAUD-nya gitu. Itu kan termasuk komunikasi persuasif sebenarnya. Wah, so brilliant ya. Bagus sekali. Untuk beberapa hal lainnya mungkin kita tuh nggak tahu, ternyata jadi tahu di sini. Apa aja tuh Bu, selain misalnya dari role play itu sendiri yang sudah dilakukan? Banyak ya. Kalau untuk beberapa mata kuliah, misalnya mata kuliah pilihan kayak
yang sekarang lah ya, yang sedang berjalan itu kayak bimbingan konseling ya. Oh iya. Bimbingan konseling itu kan ada tugas besar juga ya, di mana mereka mahasiswa diminta untuk turun langsung ke sekolah, melakukan assessment, kemudian melakukan intervensi gitu ya, dan melihat apakah intervensinya berjalan berhasil atau tidak. Nah, bagaimana mereka bisa mempengaruhi pihak sekolah untuk bisa menjadi fasilitator terhadap tugas besar mereka, itu kan juga harus melaksanakan komunikasi persuasif. Oh iya ya, untuk Iya. apakah ada perubahan perilakunya dari yang mungkin merasa memiliki banyak gangguan ataupun mungkin kerasa sering terdistrak gitu. Bagaimana cara kita melakukan untuk mengalihkan atau mungkin untuk bagaimana ya mengatasi distraksi ini dari diri sendirinya dengan komunikasi persuasif. Atau misalnya mereka melakukan intervensinya itu misalnya ada psikoedukasi. Oh iya, Ya, psikoedukasi. jadi ada psikoedukasi tentang motivasi belajar, mungkin yang sebelumnya motivasi belajar di sekolah tersebut siswa-siswanya kurang gitu ya. Nah, dilakukan psikoedukasi atau dilakukan bimbingan kelompok misalnya. Nah, dari situ dilihat hasilnya apakah berhasil atau tidak, misalnya dengan pretest atau post test. Nah, itu kalau misalnya tidak dipahami dan tidak ada perubahan perilaku pada siswanya, artinya kan tidak berhasil. Nah, harapannya kan berhasil nih, optimal lah ibaratnya. Iya, sehingga persuasifnya terjadi. Oh iya, terrealisasikan dengan baik, terus juga bisa teroptimalkan juga dengan baik. Nah, untuk harapan dari Bu Angel sendiri terkait materi yang disampaikan ini, komunikasi persuasif, yang mungkin kayak sebagai seorang dosen kita pasti punya harapannya masing-masing gitu ya. Jadi kayak apa yang Bu Angel sendiri harapkan dari komunikasi persuasif ini ketika diajarkan gitu ataupun ketika direalisasikan? Ya, kalau saya sih sebagai dosen yang ngajar di materi persuasif ya, harapannya sih ilmu tentang komunikasi persuasif ini bisa dipakai dalam konteks yang positif ya. Artinya kalaupun misalnya mahasiswa sudah lulus, sudah selesai dan sudah masuk ke dunia kerja atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pendidikannya, mereka bisa mempengaruhi orang lain dengan jalan yang lebih positif gitu ya. Tadinya misalnya ketemu sama rekan sekerja yang mungkin ada masalah atau bagaimana, itu bisa disampaikan secara persuasif sehingga orang menjadi lebih baik ketika ketemu sama mahasiswa yang lulusan dari psikologi Unsri. Oh iya, setidaknya mereka punya bekal gitu lah ketika melakukan komunikasi, kita bisa melakukan komunikasi persuasif yang membawakan pengaruh positif gitu. Itu yang diharapkan Bu Angel ketika mengajarkan tentang komunikasi persuasif gitu ya. Nah, untuk harapannya nih Bu, terkait kalau kita sudah bilang tentang komunikasi persuasif, nah untuk harapan Ibu sendiri nih sebagai seorang dosen gitu ya yang sudah mengajar selama beberapa tahun gitu, apa yang diharapkan dari mahasiswa-mahasiswa yang sudah melakukan pembelajaran sejauh ini, terlepas dari komunikasi persuasif gitu dengan materi kuliah lainnya? Ya, harapan saya khususnya untuk psikologi ya, mahasiswa psikologi, harapannya harus ada yang membedakan mahasiswa psikologi dengan mahasiswa jurusan lain dari Universitas Unsri misalnya atau universitas lain. Jadi kalau di psikologi itu kan kita mengajarkan bagaimana menjadi seorang yang bisa berperilaku secara formal maupun secara informal. Artinya kalau di formal kita di perkuliahan itu kan menggunakan busana yang rapi, dan itu sebenarnya mengajarkan salah satu bentuk gitu ya untuk kita bersikap di luar seperti apa. Jadi ketika ketemu dengan ini lulusan psikologi nih, kelihatan dari ada identitas yang dibangun juga cara berbicaranya, karena kan kita kan sudah terbiasa untuk presentasi. Benar. Public speakingnya pasti jempolan lah ya, karena terbiasa untuk presentasi. Kemudian dikasih beban tugas yang bagaimanapun bisa selesai dengan deadline yang cepat misalnya. Nah, itu sebenarnya salah satu untuk bisa bentuknya gitu ya, adaptif gitu. Adaptif dan bisa dipakai siap kerja gitu. Menghadapi dunia yang akan karena kan di luar sana pasti berbeda-beda yang dihadapi Jadi memang pasti akan dipakai ya. Jadi bukan hanya ilmunya sih sebenarnya yang penting, tapi bagaimana keseharian yang dilakukan di psikologi Unsri ini sih. Ya itu pasti membedakan. Jadi kalau misalnya ditanya-tanya, di psikologi Unsri itu beda loh cara kuliahnya dengan di kampus lain di Unsri. Jadi itu yang menjadi hal pembedanya. Oke deh,
Untuk Bu Angel, terima kasih atas waktunya ya. Terus juga penjelasannya sangat menarik gitu. Mungkin teman-teman juga bisa dapat insight yang baru ketika mungkin di kelas ya, hanya bisa diakses di kelas, tapi sekarang mungkin ya bisa diakses secara real time yang kayak, oh ya ini ternyata menarik gitu loh. Pembelajaran tentang komunikasi persuasif bisa impact-nya sejauh itu dan semasif itu sebenarnya ya, ketika bisa dikembangkan dengan jauh lebih luas lagi. Baik Bu Angel, terima kasih untuk waktunya. Seperti saya sudah jelaskan ya, untuk kedua dan ketiga kalinya dan juga kesempatannya. Dan saya harap teman-teman bisa mendapatkan insight yang baik. Saya akhiri. Dadah, bye-bye.